suatu daerah itu mempunyai sertifikat indikasi geografis, pembeli itu tidak ragu, Pak. Tidak ragu. Nah, ini istilahnya sama dengan seseorang mau beli tanah sudah bersertifikat atas namanya kan gitu, sudah tidak bisa diragukan. Tapi kalau belum atas namanya, ragu-ragu ini tanah masih status apa tanah konflik dan sebagainya. Jadi mutu 2, mutu 1, 2 dan 2. Artinya di SNI itu mutu itu ada 6 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita rata-rata berada di mutu 1 sampai 3. Itu kategori mutu bagus secara fisik. SNI itu fisik. Ya. Nah, apa parameternya di situ? Di SNI diatur bahwa nomor 1 itu serangga hidupnya tidak ada. Not semua, ya. Biji berbau busuk dan berbau kapang, not semua, tidak ada. Ini uraian dari tadi ya Pak ya, yang hasil uji yang origin tadi itu. Kemudian kadar air nih, kadar air kering semua di bawah 12%. 10,9, 8,5, 8,7, kering Pak. Tapi bahkan lewat kering sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lewat kering daripada kurang kering. Kadar airnya masuk semua. Nah, nomor 1, 2, dan 3 Pak, 1, 2, 3. Ini kalau ini tidak not, terus ini di atas 12%, gugur semua. Meskipun ini mutunya mutu 1, 2, 3, yang lain gugur. Karena ini syarat mutlak 1, 2, 3 harus terpenuhi. Misalnya begini, kopinya besar-besar, bagus-bagus, mulus ya, bagus pokoknya. Tapi kurang kering ya, misalnya 12-14%, tidak masuk, percuma. Jadi syarat mutlak kadar air. Serangga, kalau ada serangga berarti ya, di situ kopinya rusak. Kalau sudah ada serangga, ada saja. Dari mana datangnya? Gak mungkin belum salah datang ya, pasti ada yang dimakan, pasti kopi yang dimakan. Berbau, bau busuk, bau kapang, pasti itu kopinya gak bagus. Makanya itu mutlak, syarat mutlak. Kadar air, kalau kadar kotoran masih ada angkanya, Pak. Nah ini semua masuk. Ada yang 0,03. Ini persyaratannya 1%. Ada kotoran, kulit dan sebagainya. Boleh ada tapi lebih banyak. Artinya tidak 0 nggak apa-apa, tapi 0. Kemudian ukuran biji, size ukuran. Ada 3 macam, kecil, sedang, besar. Ini kategori sedang, kecil, kecil. Tidak ada ukuran besar. Ini parameter apa? Menunjukkan apa? Bahwa kopi kebanyakan di atas. Mungkin kawan-kawan bisa nebak nggak? Kenapa kok begini tidak besar-besar? Karena mungkin kopinya kopi tidak pangkas. Ya, kalau pangkas, nah ini makanya saya bilang tadi ini adalah pembelajaran, Pak. Kopi ke awan atas. Artinya tidak dipangkas, Pak. Ini pembelajarannya, Pak. Monggo kalau kopinya mau yang ukuran besar, ya dipangkas supaya besar-besar. Pembelajarannya di sini. Nah, tapi kalau untuk ukuran itu tidak ada kategori, Pak. Oh, kalau kecil jelek, tidak, bukan begitu. Kalau kecil tidak masuk SNI, tidak begitu. Itu menerangkan bahwa kopinya besar, menerangkan bahwa kopinya kecil. Perkara rasanya bukan berarti yang biji kecil lebih jelek daripada besar, tidak juga kan? Ini menerangkan. Tapi biasanya umumnya di perdagangan lokal, ekspor dan seterusnya, biji yang bijinya besar biasanya nilai harganya lebih tinggi, teman-teman. Lebih disukai, bukan masalah bagus tidak bagus. Ini masalah kesukaan. Buyer itu lebih mencari biji besar daripada biji kecil. Ya. Kemudian nilai cacat. Nah, nilai cacat ini adalah penentu mutu ini, Pak. Nilai cacat itu artinya apa yang menjadi pemberat. Misalnya ada yang biji hitam, biji berlubang dan sebagainya, itu dinilai. Itu ada tata cara nilainya, nggak perlu saya jelaskan di sini. Itu bernilai 27,5, 6,4 dan seterusnya.
Kalau mutu 1 itu syaratnya tidak boleh lebih dari nilai 10 sorry. Ya. Jadi intinya yang jelas kopi bawah sekalian masuk kategori SNI itu ada kesimpulan. Udah masuk, kalau udah masuk boleh lanjut. Tapi kalau ini tidak masuk, ya sebenarnya boleh mendaftar ke Kemenkumham. Tapi apakah kita mau mendaftar kopi tidak bagus? Masa kita mau menuliskan sejarah tinta emas dalam buku bahwa kopi Sumbawa adalah kopi yang tidak bagus kan gitu? Jadi harus kita perbaiki dulu baru gitu. Jadi kesimpulannya kopi Batu Robusta Batu Lantai masuk kategori mutu SNI itu aja dan bisa dilanjutkan. Nah sekarang mutu rasa, mutu cita rasa ini diwakili Pak Hudar ya. Yang saya tampilkan ini aja bahwa ini origin. Parameter ujinya ini aroma, flavor, aftertaste, acidity, sweet, body dan seterusnya. Ya, ini contoh 1 dari 30 lembar. Ya. Artinya hasil begitu seperti ini. Lanjut. Ntar dulu, kamu balik lagi Pak, balik lagi. Ambil lagi soalnya penasaran apa artinya itu loh. Artinya ini ya. Ya, dapat angka-angka itu artinya apa? Oke. Lanjut. Penjelasannya dilanjutkan. Oh iya, siap. Nah, itu tadi contoh 1 punya Adar ya. Ini yang mewakili level 1. Punya Pak Sandi, Pak Hamsi, Pak Haji dan seterusnya. Maksudnya apa? Nomor ke sini nomor sampel ya Pak ya. Nomor ke sini atas ini adalah nomor ini kategori. Yeah. 1 aroma, 2 flavor, 3 aftertaste, 3 salt atau acid, kemudian bitter, 6 body, uniform cup, 8 balance, 9 clean cup, overall dan final score. Finalnya aja. Nah, 83. dari semua itu nah ini yang penting di sini. Ya. Final score-nya. Nah, di dalam kopi specialty ciri khas itu harus di atas 80. Harus di atas 80. Atau 80 ke atas. Kalau di bawah itu mungkin tidak kita usulkan. Karena pasti di situ mungkin mau rasa ya Pak ya. Rasa itu bukan fisik. Rasanya enak banget dan seterusnya. Itu finalnya di sini. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3 yang saya ikutkan karena ini kalau digunakan 8. Ini kalau misalnya digitalnya kita tarik ke sana ini 8. Enggak apa-apa. Nanti kalau nggak ikut masa mau anggaran tahun depan lagi. Ya meskipun ini masih perlu divalidasi. Ya. Jadi itu Pak maksudnya ya. Ya. Maksud saya gini Pak, ini. Bisa 83 jadi cita rasanya enakkah gitu loh. Yang 79 kurang enaknya kenapa gitu. Ya, yang jelas ini umum dulu Pak, nanti saya jelaskan. Umum kalau di atas 80 sudah enak. Enak ya. Nah, seperti apa? Enak seperti apa? Lanjut. Nah, di sini nih. Ini note-nya Pak. Ini catatannya. Mengandung apa di situ? Nomor 1 tadi yang Pak Adar ya. Iya. Nah, Pak Adar 9 Pak Irfan itu lupa Bapak apa ya? Ya. Nah, dari intinya ini Pak sebenarnya. Intinya ini sebenarnya. Jadi secara umum ini saya merah-merah. Kopi kita coklat Pak. Coklat mengandung coklat. Secara umum coklat itu semua ada coklatnya semua. Meskipun dark, milk, sweet dan sebagainya. Jadi maksudnya tadi itu. Nah, tadi itu ada nilai yang di bawah 8. Itu kemungkinan ini Pak, salah satunya pemberatnya ini rubbery. Seperti bau karet. Itu memberatkan. Tapi tipis, cuma hampir 8.
Ya. Ada mungkin ada yang rasa vanila, nati seperti kacang, spicy seperti rempah. Nah ini memberatkan nih, medicinal, medicine, ada obat. Jadi agak memberatkan, artinya apa ya? Menjelekkan lah begitu maksudnya. Apalagi pulut. Pulut ini kurang bersih, ini kan kulit. Iya. Bisa aja natural, karena natural Pak. Tapi yang jelas secara umum kopi kita cokleti. Dan itu alami, bukan dikasih coklat, bukan. Alami apa adanya. Ya, makanya tadi saya bilang faktor alam dan manusia dalam mengolah, dan faktor kombinasi keduanya. Jadi itu yang membedakan kopi kita dengan yang lain. Iya, cokleti, dominan cokleti. Hampir semua ada cokleti. Ya kalau mau dialih satu-satu ya ada spicy, mungkin tidak semuanya, ada vanilla, spicy banyak. Ini dirty, kotor, ini memberatkan. Rasanya kotor, bukan kopinya. Di situ karena faktor pengolahan tentunya. Sama mengolahnya. Mungkin pembalikannya kurang rata, atau mungkin dia ada di pojok terus tidak kembali dan sebagainya. Namanya orang karena kan kalau tak peduli ya kering-kering ada maksudnya. Karameli, ya, karamel artinya seperti gula yang terbakar kan gitu. Nah ini semua ada dokumennya asli. Ini saya tulis ulang. Apa namanya? Karakternya seperti apa? Aslinya ini sepat. Terus woody ini memberatkan, seperti bau kayu yang busuk, tapi nggak terlalu tipis. Kalau terlalu Pak mungkin nilainya nggak akan 7 sekian, pasti 60 sekian, karena memberatkan. Makanya ditepar. Ditepar. Ini informasi dari orang tua beliau. Beliau Pak Haji ini anaknya ya, itu ketika sudah tahun-tahun 60-an sudah ada tanaman kopi, kira-kira itu sudah panen yang kedua atau ketiga. Sebelum itu tidak ada. Cuma masyarakat Tepal waktu itu tidak mengembangkan, hanya beliau dan keluarganya aja yang terus merawat tanaman. Kemudian kira-kira tahun 60-an kopi ini diminta atau diambil dikembangkan ke Purwokerto oleh masyarakat tetua, termasuk mungkin Haji Basar. Nah, Haji Basar juga sejarahnya dia dapat dari kantor dinas pertanian tahun-tahun 60-an. Nah, kira-kira itu Pak saksi itu yang ada. Kalau Bapak nanti ada sejarah lain, monggo lebih orisinil lagi, silahkan. Termasuk Pak Hamid, saya juga tanya. Dan alhamdulillah ingatan beliau masih komplit lalu itu ya, sejarah perkopian, bantuan proyek-proyek kopi seperti apa, tahun berapa masih ada catatannya. Lanjut, eksplorasi klon kopi. Kalau boleh saya sampaikan Pak, klon kopi Robusta di Batu Lantai sebagian besar adalah turunan BP42. Turunan BP42. Turunan artinya sudah tidak asli. Yang tertanam sebagian sekarang turunannya. Termasuk yang Pak Haji Basar sama Pak Haji Besar itu juga BP42. Asal muasalnya dari mana itu yang belum tertelusur, belum ada data hitam di atas itu. Tapi melihat identifikasi yang ada, ya. Nah, sebagian besar BP42, tapi juga ada yang lain tapi tidak banyak, 308, BP939, tapi semua turunannya. Kalau sudah turunan tidak jelas, itu kita kategorikan kopi lokal. Robusta. Dan Robusta ini pengembangannya juga banyak, Pak. Artinya belakangan tidak banyak. Yang banyak pengembangan Arabica. Ini juga akan menjadi data bagi pemerintah daerah, dinas, Bapeda, dan lanjut. Kepengurusan MPIG dari Bupati Sumbawa, lanjut. Sudah ditetapkan pengurusnya, di situ ada ketua umum, Pak Aga dan sebagainya. Ya. Kemudian sama logo
bikin logo ini, mohon maaf Pak kalau berbasis kuning Pak. Ini adalah ada maknanya, kuning itu sejahtera, ada uraian di buku itu. Tapi mohon Pak dikoreksi ya, itu versi saya dan kawan-kawan. Tulisannya terus ini apa ini? Lumbung, kuda, 5 dengan susu, 5 desa, ya. Kopi menambahkan 5 desa, Gunung Puncak Nongas sama Batu Lanteh. Ini adalah kecambah kopi artinya terus penghijauan gitu ya, penghijauan kopi khususnya. Langitnya putih, tidak mendung terus, itu menunjukkan kita semangat untuk maju. Ini hijau, background hijau, semua hijau bahwa tanahnya hijau, lestari, segar, subur. Lanjut, kartu anggota bisa seperti ini. Karena ini saya jelas belum tercetak, silakan nanti NCB ya. Nggak susah kalau mau bikin terserah, mau ganti warna, mau ganti tulisan dan sebagainya. Lanjut. Ya. Oh ini, boleh Pak. Ini saya kehabisan akal mau tak kasih alamat apa. Ini alamat kantor. Benar. Oke Pak, siap. Tapi harus disepakati Pak ya, disepakati oleh semua pihak bahwa nanti kantornya di mana. Ya, yang jelas alamat harus yang untuk mobile ya. Mobile misalnya ada kunjung, ada administrasi dan sebagainya itu mudah. Mau di kota, mau di kecamatan, mau di Tepal, mungkin ketuanya kan di Tepal, mau di Batu Rontok silahkan. Mana yang enak lah, ya. Lanjut. Nah ini daftar nama kota yang sementara kami dapat datanya ada 30 kelompok kami dari 5 desa. Ini data masing-masing saya sudah punya betul dapat dari Pak Agas. Silakan kalau mau divalidasi Pak, combine atau bagaimana dengan kita silakan. Bagi bulan total sebagainya. Termasuk yang katanya di Batu Rontok ada 33 kelompok, monggo itu kalau mau divalidasi. Lanjut, pelaku kopi di kota maupun di lokasi ada koperasi, ada Bina Harapan, dan seterusnya. Ya, perlu saya sampaikan lebih detail. Ini bisa menjadi data bahwa ini adalah pelaku yang didukung perkopian di Sumbawa, dalam arti bahwa pelaku ini harus kalau ini menggunakan bahan baku Pak, itu adalah bahan baku yang sesuai GAP tadi. Ya. Kalau bisa ini sebaiknya adalah berasal dari kopi kita yang memang bagus. Ya. Kalau data-data ini kurang lengkap, mohon kami nanti bisa dilengkapi. Kalau lebih, kalau kurang, saya mohon juga dilengkapi. Bukan saya, tidak sampai tapi saya membantu sih. Lanjut.